Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ngopikes. Kali ini aku Yusi akan menemani kalian untuk obrolan seru hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengisi bulan Ramadan ini tuh dengan penuh hikmah dan khidmah, dengan memperbanyak amalan ibadah-ibadah sunnahnya. Aku nggak sendirian, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah ya, yaitu ada Kak Yuli dari mahasiswi KPI semester 6 jurnalistik. Kak Yuli, Assalamualaikum, bagaimana Ustazah kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ustazah nih enak gak dipanggil Ustazah? Gak apa-apa, kakak juga ya. Iya. Kita kan adik kelas dengan Iya. Tapi Masya Allah ini mumpuni banget di bidangnya dan banyak banget pengalamannya nih untuk teman-teman pendengar semua. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak ya, mungkin Kak Yuli bisa memperkenalkan diri sedikit kepada teman-teman pendengar. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak asing ya kalau di anak-anak angkatan 2022 gitu ya. Perkenalkan gitu, saya Yulia Apriani ya, biasa dipanggil Yulia, Lia, bebas lah ya. Saya dari kelas minatannya. Kalau semester kan tentu ada peminatan ya, betul Kak. sekali. Kalau saya sendiri ambilnya yang di jurnalistik. Semua orang nih pada nanya kayak, wah antum nggak salah masuk kelas gitu kan? Muka-muka dakwah sekali ya, katanya aura damainya kan kuat banget. Kuat sekali. Ya saya bilang insya Allah lah kita perkuat ilmu jurnalistiknya untuk tetap berdakwah di jalan Allah. Itu sih. Sedikit Masya Allah sekali ya. Langsung aja mungkin Kak kita ke pembahasan tentang bulan suci Ramadan ini. Kan kalau kita bicara soal bulan suci Ramadan itu identik banget sama bulan yang penuh keberkahan nih Kak betul, ya. Betul. Apalagi segala sesuatu amal ibadah ini tuh pahalanya dilipat gandakan. Nah yang masih jadi pertanyaan untuk kita semua mungkin ya, kenapa sih pahala untuk di bulan suci Ramadan termasuk ibadah-ibadah sunnahnya pun dilipat gandakan dan beda dengan di bulan-bulan yang lain? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus banget ya buat teman-teman semua. Apa sih alasannya gitu? Kalau semisalnya kita perhatikan gitu kan, mungkin gak asing sih teman-teman tuh dengar kalau semisalnya semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu asbaha kariman gitu kan, itu akan menjadi mulia. Dan sebagaimana yang kita tahu gitu kan, dalam Quran surah Al-Baqarah tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, artinya berarti bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Ketika kita mengerjakan sebuah amalan, walaupun itu sunnah, di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka pahalanya menjadi melipat ganda gitu. Jadi, alasan utamanya karena memang bulan tersebut, ya lahirnya Al-Quran di bulan tersebut gitu. Makanya adanya puasa Ramadan, maka asbaha syahrun kariman, maka menjadi bulan yang mulia, yang penuh keberkahan seperti itu. Makanya kalau kita lihat gitu ya, bahkan di Ramadan ini juga kan ada malam yang spesial banget tuh Kak. Betul yang sekali, gak asing banget buat kita di 10 hari terakhir tuh ada apa Kak? Malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar gitu kan, yang Masya Allah dikatakan dalam ayat Al-Qurannya itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau ditanya kenapa sih alasannya, mungkin ya alasannya seperti itu Kak. Seperti itu, Masya Allah banget ya Ustazah, karena bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau bicara soal ibadah sunnah nih Ustazah, kan banyak banget nih ya Kak ibadah sunnah tuh yang bisa kita jalanin seperti tahajud, duha. Tapi gimana ibadah sunnah apa aja sih yang mestinya diperbanyak di bulan Ramadan ini? Oke. Kebetulan kemarin aku habis dengar ya kajian salah satu ustadz, beliau sempat menjelaskan gitu ya, apa sih yang dianjurkan gitu ya. Jadi ada ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah yang pertama sedekah. Sedekah. Ya. Jadi memang sedekah itu kan yang kita ketahui menolak bala gitu ya. Terus kalau semisalnya kita
kita keluarkan itu Masya Allah kan pembersih jiwa dan lain betul sebagainya. sekali. Nah, jadi sedekah ini sebenarnya bukan yang penting di nominalnya, tapi di keikhlasannya kita gitu kan ya Kak. Nah, jadi beliau itu bahkan menjelaskan saking dianjurkannya untuk bersedekah gitu ya di bulan Ramadan ini, sampai beliau itu berpesan Kak, kita tuh sebelum Ramadan ketika ingin menghadapi bulan Ramadan itu kita siapkan dana. Misalnya kita mau sedekah subuh di Rp1, nggak apa-apa Kak. Oh, nggak apa-apa, Mungkin Ustazah. kita melihatnya nominalnya kecil gitu ya Kak, Rp1, tapi Masya Allah luar biasa ya Kak. Kita siapkan dananya misalnya 30.000 itu. Nah, kita setiap subuh setelah sholat subuh kita keluarkan Rp1, Rp1, Rp1 seperti itu. Dan itu yang sedang saya amalkan alhamdulillah gitu. Jadi buat mungkin sekarang udah masuk nih malam yang kebelasan gitu kan. Betul sekali. Gimana? Nggak apa-apa gitu, mangga dipersiapkan, boleh diamalkan gitu kan. Ini kan tidak memberatkan gitu ya, seperti bayar parkir mungkin kalau ke kampus gitu ya. Itu luar biasa gitu kan. Kalau kita melihat dari pertanyaan yang pertama kita kaitkan, maka luar biasa kan Kak. Jadi pahalanya dilipat gandakan karena keikhlasan kita dan karena kita laksanakan di bulan Ramadan bisa berlipat-lipat ganda seperti itu. Jadi memang kalau matematikanya Allah tuh luar biasa ya, ketika kita memberi Allah tuh ngasih 10 kali lipat. Iya betul, bukan kayak matematika Indonesia. Kalau bukan kayak matematika ilmiah gitu kan. Iya, Seharusnya kalau dikurang itu berkurang gitu betul kan. sekali. 10 dikurang 1 berarti berkurang 9. Tapi enggak, menurut Allah seperti itu. Minimal 700 kali lipat gitu kan, luar biasa. Mungkin selanjutnya aku ada amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir Kak. Zikirnya tuh apa? Ini ada terdapat dalam hadis yang diriwayatkan sama Aisyah gitu ya. Yang mana maknanya adalah zikir apa sih ya Rasulullah ketika berada di bulan Ramadan yang harus kita perbanyak? Bunyinya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri, boleh pakai fa'fu anna kalau sedang ramai-ramai. Jadi mungkin itu yang harus diperbanyak. Yang mana kita memohon banyak ampunan gitu kan Kak. Jadi memang kita manfaatkanlah kesempatan emas ini karena kan kita belum tentu Kak datang berjumpa lagi gitu Kak di bulan Ramadan selanjutnya. Jadi harus banyak dimanfaatkan. Kalau dalam hadisnya kan disebutkan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi gitu kan. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat dengan mengharapkan keimanan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang sudah. Kebayang gak sih Kak? Kita tuh ketika Idul Fitri kembali suci sebagaimana kita dilahirkan, kita nggak bawa dosa gitu kan, luar biasa gitu kan. Dan itu adalah kesempatan ketika kakaknya udah berumur berapa sekarang? Ada 21 Kak. Nah, berarti selama 21 tahun itu Allah sucikan gitu kan, luar biasa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan keutamaan itu? Mungkin seperti itu ya. Tadi Kak Yuli sempat menyinggung kalau misalnya Kak Yuli ini bangun dari subuh mengamalkan Rp1.000 ya. Betul. Buat kita semua nih, kalau kita mau menjalankan juga Rp1.000-nya itu dikemanakan Kak? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Terus kita udah ngumpulin terus kemana gitu? Kalau aku sih biasanya kita kasih ke masjid sih Kak. Jadi kalau sudah terkumpul kayak kemarin aku 10 hari gitu ya, terus aku infakkan ke masjid. Kotak amal ya Kak ya? Selanjutnya maksudnya aku sedekah tuh bukan hanya dalam kontekstual di sedekah subuh aja ya Kak. Ini adalah salah satu contoh gitu. Bagus banget juga kalau misalnya kakaknya buka bersama gitu, kakak bawa kurmanya. Bahkan kan Rasulullah bilang harus sedekah gitu kan, walau dengan 1 kurma gitu kan bahasanya. Jadi memang agar kita tidak kehilangan kesempatan ini gitu untuk berkontribusi. Kalau kita melihat gitu ya Kak, orang berlomba-lomba Kak untuk memberikan takjil, orang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan ini karena memang sebesar itu keutamaannya. Seperti itu sih mungkin Kak, itu yang bisa aku share untuk teman-teman begitu. Seperti itu ya Kak. Nah gimana sih Kak, kan kalau kita nih udah capek seharian, terus banyak kegiatan dan sibuk banget. Cara kita biar maksimalin supaya ibadah sunat tuh tetap diistiqomahkan. Bagaimana Kak di tengah kesibukan kita?
Oke, baik. Terima kasih ya Teh. Ini bagus banget karena sebagai seorang mahasiswa kan pasti kita crowded banget dengan acara Betul yang padat. sekali. Belum lagi teman-teman Tugas. yang sudah bekerja Iya. ditambah tugas. Memang applause sekali ya buat mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyisakan waktunya untuk bisa kerja freelance sambil seperti itu ya untuk tambahan itu luar biasa. Terus gimana kita menjaga konsistensi ibadah kita gitu ya. Kembali lagi, karena memang Ramadan adalah sebuah bulan yang sangat banyak keutamaan, selayaknya kita sebagai seorang muslim itu harus mempersiapkan Kak. Yang pertama itu memang harus kuat nih Kak persiapan sebelum datang Ramadan gitu. Bahkan para sahabat Nabi dulu 2 bulan sebelumnya gitu sudah Masya dipersiapkan. Allah. Jadi kalau kemarin itu memang aku pun persiapannya luar biasa fisiknya dan lain sebagainya. Gimana jadi persiapannya itu kita harus ingat gitu Kak keutamaan besarnya dari pembelajaran yang kita itu tahu. Oke, kita belum tentu nih datang lagi ke bulan Ramadan maka kita harus kita harus mengingat, kembali merefresh, kembali memperbaiki niat kita. Oke, ini bulan yang penuh dengan lipatan ganda yang Allah berikan gitu kan. Aku mau sia-siain. Nah, jadi agar konsisten, yang kedua selain kita mengingat besarnya keutamaan bulan Ramadan adalah kita buat jadwal harian Kak. Jadi kita itu memang harus membuat jadwal harian Kak agar teratur. Gak bisa kita itu oke lah kita biasa aja gitu ya, nggak ada persiapan gitu. Mungkin buat teman-teman yang, aduh aku baru hari ke-11 belasan ini gitu ya, aku baru nih, aku nggak ada persiapan kemarin, aku nggak buat jadwal, nggak buat rundown lah istilah katanya. Nah boleh dibuat gitu, buat teman-teman yang belum buat boleh dibuat. Jadi teman-teman harus teratur nih, oke, teman-teman kan tahu nih waktunya keluar tuh kapan gitu. Nah jadi harus konsisten. Aku tuh mau apa ya? Target aku di bulan Ramadan misalnya 1 kali hatam. Nah berarti ketika 1 kali hatam, 1 hari itu aku harus baca berapa juz seperti itu. Dan itu harus dijaga ritmenya seperti itu. Dengan apa? Dengan jadwal itu. Karena kalau misalnya kita nggak buat jadwal, itu akan berantakan Kak. Seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa aku share. Atau teman-teman boleh beli buku planning Ramadannya supaya lebih bagus lagi karena kalau kita buat kan kadang kita kayak males gitu iya. kan. Tugas saja udah banyak boro-boro Kak. Bikin planning Kita kayak bikin gitu. planning-planningan gitu kan. Beli aja gitu. Aku sebelum Ramadan aku beli buku planning Quran karena aku sadar kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Kita beli, kita ada to-do list di situ. Oke, nanti evaluasi. Di malamnya kita evaluasi. Apakah planning-planning itu sudah kita kerjakan atau belum? Mungkin seperti itu sih Kak tipsnya dari. Tadi mungkin Masya Allah sekali ya, Kak Yuli sudah memberi contoh di bulan Ramadan ini tuh selain ibadah sunnah ada hikmahnya di dalam berbuat baik kepada orang lain juga ya Kak. Dengan salah satunya caranya tadi sodakoh, Masya Allah sekali. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga masih banyak pertanyaan nih. Kalau aku ngelakuin kayak gitu, apa sih manfaatnya Kak gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana? Untuk melakukan yang mana nih? Kayak sodako dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya itu ya teman-teman yang kita sudah bahas di awal. Maka adanya pelipatan ganda, adanya pengampunan. Memang semuanya itu bersifat abstrak sebenarnya. Iya gitu betul ya. sekali. Iya, jadi kayak gimana ya? Memang itu abstrak kan teman-teman. Tapi sebenarnya justru itu kita sebagai seorang akademis gitu ya, harusnya bisa mempelajari gitu ya, memperkuat iman karena orang tanpa iman sekali lagi gitu ya, ketika hanya dengan ilmu saja tidak dibarengi dengan iman itu susah gitu ya. Betul. Jadi apa sih manfaatnya? Manfaatnya ya terasa mungkin abstrak ya, tapi rasanya tuh kok Allah bisa mudahkan gitu ya. Jadi ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah,
Aku ambil contoh gini deh, ketika kita sudah punya konektivitas, Iya. dekat dengan atasan, ketika kita bekerja, kira-kira kita dikasih kemudahan nggak? Dikasih tambahan gaji nggak? Ya dikasih Seneng Kak. nggak sih Kak? Seneng lah. Seneng banget kan? Dan itu yang akan kita rasakan ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Terus apakah fungsinya? Ya ketika kita sedekah, ikhlas, iman dan wahtisaban, ketika kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, maka jarak kita dengan Allah itu semakin dekat. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, kita minta apa Allah akan kasih gitu. Jadi jangan salah Kak. Allah bilang sedikit kita bersyukur, sedikitnya Allah tuh luar biasa. Kok bisa ya saya mudah seperti ini? Nah itu Kak, manfaat-manfaatnya seperti itu Kak. Seperti Begitu. itu ya Ustazah. Mungkin sebelum kita tutup obrolan kali ini, mungkin ada pesan dari Kakak Yuli untuk kita semua ini menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh lebih bermakna di tahun ini. Gimana sih? Oke. Paling kalau misalnya amalan-amalan khusus saya kan tadi udah kita pelajari bersama gitu ya. Luar biasa, mungkin waktu yang sebentar ini nggak cukup gitu ya teman-teman. Boleh buka banyak banget ya YouTube Ustadz, atau boleh kita ngopi kes lagi gitu Kak. Jadi paling aku punya tips aja gitu ya untuk memperhatikan untuk ibadah-ibadah yang wajib mangga dimaksimalkan gitu ya. Untuk ibadah-ibadah yang sunnah boleh diperbanyak gitu kan, dan divariasikan ibadah apapun mangga diperbanyak, kita berburu pahala gitu ya, bukan cuma luar takjil gitu ya kan, tapi luar pahala juga. Untuk perkara-perkara yang mubah boleh sedikit dijauhkan ya, kita jauhkan perkara-perkara yang mubah, dan untuk perkara-perkara yang makruh boleh kita jauhkan dan tinggalkan. Dan terakhir untuk perkara-perkara yang haram kita tinggalkan sepenuhnya. Mungkin itu ya. Masya Allah banget ya Ustazah, banyak banget nih ilmu dan insight yang udah didapatkan dari obrolan kali ini. Obrolan singkat ya Ustazah. Masya Allah. Nah, semoga obrolan ini tuh bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan motivasi agar Ramadan ini tuh bisa kita jalani dengan ibadah-ibadah sunnah dan selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan terima kasih juga nih untuk para pendengar dan teman-teman sekalian yang sudah mau menonton sampai akhir dan mendengarkan sampai akhir podcast ini. Semoga kalian juga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan kali ini. Dan untuk teman-teman semua, kalau kalian ingin mendapatkan manfaatnya juga, kalian bisa men-share ke teman-temannya juga ya Ustazah, boleh? Boleh dong. Boleh ke grup atau ke Instastory-nya boleh banget, biar yang lainnya juga bisa tahu manfaat-manfaat dari bulan suci Ramadan ini ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.